nggak sih belakangan ini si Bang Rojak lumayan semakin tertutup? Iya. Tapi sebenarnya kalau saya rasa ya dia tuh ada sesuatu yang pengen diomongin. Ini kalian ngomongin Bang Rozak lagi. Ngomong-ngomong aku tuh yakin banget deh, dia itu pasti ngelakuin pesugihan, gak mungkin enggak sih. Masalah sekarang kita belum punya bukti, Mai. Ya ampun Aini, itu beritanya udah kesebar di mana-mana dan warga juga udah pada yakin banget kalau Rozak itu ngelakuin pesugihan. Dan beberapa kali juga warga ngeliat kan, kalau Rozak itu datengin tempatnya Mukti. Buat apa coba? Dia ngapain? Dia ngamuk-ngamuk. Aneh banget. Istighfar, Mai. Jangan sampai hati kamu itu diisi sama pikiran yang buruk. Kan kita mau ketemu donatur sekarang. Nanti kalian. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu kalau menurut kamu gimana? Aku sih masih kurang percaya ya kalau Rozak ngelakuin ilmu hitam. Nah, sebenarnya aku belum cerita sama kamu. Dani sempat cerita ke aku kalau dia kena teror hantu kepala api itu. Dan gak lama sebelum kejadiannya, dia ketemu sama Mukti yang bawa batok kelapa. Kelihatannya gerak-geriknya kayak lagi buru-buru gitu, alasannya mau ke kampung sebelah. Oh, jadinya maksud kamu Bang Mukti? Aku belum 100% yakin, Ai. Kemarin aku sama Fari juga udah berusaha nyari-nyari bukti, cuman kita juga nggak nemuin apa-apa. Malah ujung-ujungnya kita ketemu Bang Rojak yang babak belur di pemakaman. Aku sama Fari yakin banget kalau Bang Rojak itu tahu sesuatu, tapi dia nggak berani ngomong sama kita. Aku harus ketemu sama Rozak. Aku harus coba tanya langsung ke dia. Pak, Bu, dia pelaku pesugihannya. Saya minta orang yang dari sini tolong bantu saya ke tempat ini, Pak. Bu. Pak. Lu tuh apa-apaan sih, Jak? Hah? Lu mau geledah tempat gua? Silahkan. Kalian gak bakal bisa menemukan apapun emang karena gak ada apa-apa. Gua tahu. Pasti lu nyembunyi tulang-tulang itu di sini, kan? Pak, Bu, saya mohon, Pak. Tolong bantu saya geledah tempat ini, Pak. Temuin jari yang dia cari di kuburan itu, Pak. Saya saksinya, Pak. Ayo, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu gini, dengerin ya. Kalau emang bapak-bapak sama ibu-ibu tuh nggak percaya sama saya, silakan. Bapak-bapak boleh menggeledah, boleh cari di sini. Silakan, terserah. Saya nggak bakal halangin. Bu, Ayo. saya mohon, Pak. Ayo, Pak. Pak, biar Bang cari, Pak. Pasti ada, Pak. Di bawah. Pasti ada, Pak. Mau di dalam silakan. Ayo, cari. Gua tahu lu pasti bakalan nekat. Makanya gua udah amanin semuanya. Nggak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Rosak, lu jangan fitnah, Rosak. Pasti ada, Pak. Cari dulu, Pak. Cukup, Rosak. Orang kayak gini harus dikasih pelajaran daripada bikin ribut di kampung ini. Kita aja yuk. Udah ajar. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Udah. Lazim, apa-apaan ini pakai kekerasan segala. Semua ini bisa dibicarakan baik-baik. Jak, kamu nggak apa-apa? Aku pusing, Ai. Kayaknya warga makin gak percaya sama aku, Ai. Padahal aku cuma pengen buktiin kalau dia itu pelaku pesugihan. Aku ngerti kenapa kamu ngelakuin ini. Aku juga sebenarnya sempat curiga sih. Ai, kamu benar percaya sama aku, Ai? Ya gini loh, Jak. Secara kan kita udah kenal cukup lama. Aku udah kenal sama almarhum papa kamu kayak gimana dan kamu ngebantuin papa kamu jualan ini. Jadi aku udah tahu nggak mungkin kamu ngelakuin kayak gini. Cuman kenapa kamu ngelakuin tindakan kayak tadi? Bukti. Malam itu aku nggak beneran ke makam ibu aku, Ai. Tapi aku buntutin bukti. Aku lihat dia gali kuburan dan dia ngambil tulang dari jenazahnya, Ai. Mungkin itu buat pesugihannya, Ai. Si Rojak udah terlalu jauh nih kayaknya nih. Bahaya kalau sampai dia terus mau kabur. Gak bener nih. Bener kata Malik, Bang Mukti emang mencurigakan. Kayaknya aku harus nyari tahu tentang Bang Mukti.
Kenapa mendadak sepi banget dan nyeremin gini sih kampung? Siapa itu? Ini kayaknya nih, Rojak ini depresi nih. Lantaran orang-orang udah pada tahu kalau dia ini nganut ilmu. Itu dia. Alat-alatnya. Coba lihat. Ih, gue kagak nyangka ya. Itu apa? Bunuh diri Begono. Kalau gue katain ya, itu gegara perdukunannya gagal Begono. Kamu teh bener pisan atuh. Berarti ibu teh henteu salah menduga-duga gitunya. Ternyata bener eta teh si Mukti teh main perdukunan. Layat pan udah gua kata Begono, Put. Astagfirullahaladzim. Takut aku ya. Si kaririwaan. Apaan? Mukti. Ampun. Aku gak nyangka, Lik, sama apa yang dia alamin sama Rojak. Sama Ai. Menurut kamu ini ada hubungannya nggak ya sama Bang Mukti? Kamu kenapa ngerasa gitu, Ai? Ada yang kamu lihat? Soalnya gini, kejadiannya itu pas banget setelah Rojak ceritain semuanya tentang Bang Mukti ke aku. Dan soal vision yang aku lihat, aku ngerasa ini gak ada kaitannya sama Rojak. Vision aku terlalu acak banget. Dan aku semakin yakin ini ada kaitannya sama Bang Mukti. Karena batok kelapa itu melekat di dia. Aku ngerasa vision aku mengarah ke dia, bukan ke Rojak. Udah, kamu jangan terlalu gegabah ya. Nanti kita cari tahu soal ini bareng-bareng. Please, aku mau beri satenya ya 1 porsi. Oh, makan di sini atau dibungkus? Makan di sini aja. Makan di sini ya udah. Tumben sendirian. Malik mana? Biasanya berduaan terus. Iya, soalnya Malik lagi ada pengajian di kampung sebelah. Oh gitu. Ya udah aku bikinin dulu ya. Ay, ini aku ambil minumnya dulu ya. Makasih ya. Ay, kamu kenapa?
Maaf banget, Lis. Kayaknya tiba-tiba aku kurang enak badan deh. Kayak aku nggak kuat untuk makan, kayak aku mau langsung pulang buat minum obat ya. Iya, ya. Ya ampun, cepat sembuh ya. Iya. Ya udah, ini uangnya. Iya, makasih. Kalau gitu aku permisi. Ya, hati-hati ya. Ini pasti bakal jadi ancaman buat gua. Gua harus lakuin sesuatu nih sama dia. Kok perasaan aku nggak enak ya? Kayaknya ada orang yang lagi ngikutin aku. Paling minggu depan kalau emang ada kita bikin dulu lagi pengajian nih. Dan? Habis pengajian di kampung sebelah lo. Iya. Tadi Tadi kenapa nggak ikut? Itu dia, gua kan habis balan tadi. Yaudah besok-besok kita berangkatnya bareng aja ya. Gua kalau kagak ada temennya malu-malu gue. Tapi ntar malam jadi ronda kan kita. Iya. Dik. Ayo. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ini. Ini. Udah, ayo kita pergi dulu dari sini sekarang, Ini. Ini. Kamu minum dulu, Makasih, Alik. Kamu beneran nggak tahu siapa yang ngelakuin ini ke kamu, Aku nggak tahu, Lik. Orangnya tuh pakai masker. Aku sama sekali nggak bisa ngeliat. Pelakunya siapa aku nggak tahu. Tapi, Lik, aku sebelumnya pergi ke warung Bang Mukti. Di situ aku lagi pesan satenya dia. Pas aku mau makan, aku cium baunya nggak enak dan aku mual. Akhirnya aku muntah. Apa jangan-jangan ini ulahnya Bang Mukti ya? Aku pikir kita udah janji untuk ngelidikin ini bareng-bareng, Kalau ada masalah ya kita cari tahu bareng-bareng. Kamu kenapa nggak nungguin aku, Kalau misalnya aku nggak datang, mungkin kamu udah. Iya. Aku minta maaf, Lik. Aku nggak bilang sama kamu. Aku harus samperin Mukti. Lik, tunggu dulu. Kamu tahan dulu emosi kamu, Lik. Masalahnya kita belum punya bukti yang kuat. Kita nggak tahu siapa pelakunya. Beneran Bang Mukti atau bukan. Nah, ini udah jelas-jelas semuanya ngarahnya ke Mukti. Kalau kita biarin dia, aku takutnya ngapa-ngapain kamu lagi. Enggak. Aku nggak mau kamu kenapa-napa. Enggak. Shh, udah. Udah. Kamu nggak perlu khawatir. Kamu apa-apa. Itu si Malik beneran nyusul apa kagak sih? Enggak, katanya dia mau jagain ini. Bisa aja si Malik. Bilang aja dia mau cari kesempatan biar bisa berdua-duaan sama ini. Udah tenang aja dan insya Allah pasti bakal ada jodohnya kok kamu.
Lu kalau ngomong enteng lo. Lu ada Maya, Ri. Lah lu tahu gua kan udah berapa kali gagal nikah. Cobaan hidup gua udah banyak, Ri. Kalau cobaannya banyak, cobain aja itu aja. Wah, lagi pada ngeronda ya? Balisa. Mas Mukti sama yang lainnya kemana? Lah emangnya Bang Mukti bilang mau ngeronda? Iya, tadi sore tuh dia pamit katanya mau rapat dulu sama Pak RT. Terus katanya lanjut ngeronda. Emang ada rapat sama RT? Lagi juga Bang Mukti udah lama banget kagak ngeronda, Mbak. Masa sih, Dan? Iya. Aduh, tapi tiap malam dia itu pamitnya untuk ronda loh. Sayang, Mas, kamu itu sebenarnya kemana sih sering keluar malam? kamu kan tahu aku ronda. Aku keluar juga kan izin sama kamu, sayang. Tapi Dani sama Fahri bilang ke aku kalau kamu tuh udah lama banget gak ngeronda. Kamu kenapa gaya ngomongnya kayak gini sih, ha? Kenapa kamu percaya sama orang lain dibanding sama suami kamu? Terus bukannya kayak gitu. Tapi Dani sama Fahri juga gak mungkin bohong kan? Udah, cukup. Aku capek. Aku mau istirahat. Sebenarnya apa yang kamu lakuin selama ini, Mas?